Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Saya Pater Domiki VSVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, keselamatan itu untuk siapa? Saudara-saudariku terkasih, manusia mengkotak-kotakan diri dalam berbagai macam kelompok. Di dalam dinamika hidup berkelompok yang dibangun oleh manusia itu, kecenderungan yang muncul adalah kelompok saya, grup saya lebih layak, lebih pantas. Entah dari sisi intelektual, sosial, iman, maupun ekonomi. Apakah ada hal yang bisa dipersalahkan dalam konteks berpikir seperti ini? Saya juga tidak bisa menjelaskannya. Tetapi dari sisi perjuangan, mungkin sah-sah saja bahwa hal ini bisa memotivasi orang untuk berjuang maksimal dalam hidupnya, dalam persaingannya di dunia ini. Namun akan sangat berbeda jika hal ini ditempatkan dalam konteks keselamatan atau dalam pandangan Tuhan. Bahwa dalam pandangan Tuhan, kita manusia tidak bisa mengatakan bahwa kelompok saya atau bahkan diri saya itu jauh lebih layak, lebih pantas dari kehidupan orang lain. Konteks berpikir yang manusiawi seperti ini akan menciptakan berbagai macam keterasingan dalam hidup manusia. Karena layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas, dan akhirnya bahwa manusia menjadi penentu soal kelayakan. Siapa yang layak di dunia ini? Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk bertanya dan berefleksi. Siapakah yang diselamatkan? Dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, Tuhan sendiri berseru bahwa Ia akan membawa orang-orang asing ke atas gunungnya yang kudus dan mereka akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang terkumpul di atas gunungnya yang kudus menjadi sebuah rumah di mana orang bisa mengekspresikan hubungannya dengan Tuhan dan juga bisa membangun relasi persaudaraan di dalam nama Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan yang datang memohon kepadanya supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan. Wanita ini datang sambil berteriak-teriak. Para murid menempatkan diri dalam lingkaran Yesus yang mungkin jauh berbeda pengertian dengan Yesus. Mereka mengatakan bahwa perempuan ini harus diusir karena dia mengikuti mereka dengan berteriak-teriak. Yesus juga mengeluarkan sebuah pernyataan terkesan mendukung para murid, dan dia mengatakan kepada perempuan itu tidak layak memberikan roti yang sudah disediakan untuk anak-anak. Tetapi jawaban perempuan ini mengubah segala macam pola berpikir manusiawi kita, terutama para murid waktu itu. Anjing pun makan remah-remah
patut makan, pantas makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mengungkapkan pernyataan ini, roti itu adalah soal keselamatan. Bahwa keselamatan sudah disediakan bagi orang yang layak dan pantas, dalam konteks ini orang-orang Yahudi, bangsa pilihan Allah. Tetapi perempuan ini pun mengatakan bahwa sekalipun hanya remah-remahnya, saya yang adalah orang asing, orang yang mungkin tidak masuk dalam lingkaran kelayakan dan kepantasan, kesucian, saya pun pantas makan remah-remah keselamatan itu. Saudara-saudari terkasih, disinilah mungkin bisa kita menemukan jawaban, siapakah yang akan diselamatkan? Jawabannya adalah orang yang percaya. Sekalipun ia ada dalam lingkaran luar, mungkin karena kelemahannya, dosa-dosanya, moralnya yang tidak baik. Tetapi jika dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengasingkan siapapun, Tuhan tidak pernah menyesali kasih setianya, orang-orang inilah yang akan diselamatkan. Ini menjadi ajakan bagi kita, bahwa kita yang mengklaim diri sebagai lingkaran suci, orang-orang benar, orang-orang saleh dan baik, harus tahu menempatkan diri bahwa keselamatan pun harus dibagi. Roti itu harus dibagi sekalipun hanya remah-remahnya kepada orang. Dan bagi kita yang mungkin merasa jauh karena dosa dan berbagai macam kelemahan dan keterbatasan, percaya bahwa Tuhan menyediakan roti keselamatan bagi Anda, bagi kita semua. Sekalipun itu adalah remah-remah yang jatuh dari orang-orang yang layak. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah dosa dan kelemahan kami, dan bantulah kami agar kami pun layak makan remah-remah keselamatan. Berkatilah kami semua orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.